Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini saya tanpa kopi karena sudah cukup larut malam, saya khawatir tidak bisa tidur. Teman-teman sekalian, baru saja kita mengikuti rangkaian akhir dari sebuah proses pilkada. Kita sudah melakukan pilihan dan ini sudah beberapa hari dari pilihan itu kita lakukan. Yang menarik adalah beberapa fenomena dari calon-calon yang berkontestasi. Saya ingin membahas ini karena saya kira ini sangat penting. Pertama terkait dengan sikap dan perilaku dari para calon, dari mereka yang menjadi pemenang atau menjadi kebetulan menjadi orang kalah. Teman-teman sekalian, saya ingin menceritakan satu calon yang menurut saya ini memberi contoh yang luar biasa. Dia adalah eh, calon incumbent dari Kabupaten Situbondo namanya Karna Suswandi. Kebetulan saya kenal dekat dengan beliau ini, yang dengan gentle dia mengatakan saya kalah. Mas Rio, kontestan sebelah atau kompetitor dari Pak Karna itu diakui sebagai pemenang oleh Pak Karna. Lalu Pak Karna dengan sangat terbuka mengundang Mas Rio atau Mas Rio yang datang ke pendopo Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan Pak Karna, dan dengan sangat bijak Pak Karna mengucapkan selamat lalu menitipkan masa depan Situbondo dengan mengatakan teruskan pembangunan dan saya nitip masyarakat Situbondo. Teman-teman sekalian, ini bukan sesuatu yang sederhana, ini menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Tensi emosi para para pendukung kandidat itu bisa dinetralisir dengan cara-cara seperti ini. Ketika para kontestan ini, ketika para calon ini dapat menunjukkan sikap kesatria dengan mengakui kekalahan, sedangkan yang menang itu terus tidak jemawa, merasa sombong, menolak bertemu, tidak, tapi mereka bisa bertemu dan dengan cepat sekali mungkin masyarakat Situbondo yang awalnya mereka itu ada di posisi berhadap-hadapan, berkontestasi itu dapat bisa dipertemukan kembali. Teman-teman sekalian, tapi di sisi yang lain ada beberapa daerah yang menunjukkan hal yang berbeda. Para kandidat atau para tim ses dari kandidat yang kalah misalnya itu membangun narasi-narasi yang menjaga emosi para pendukungnya untuk tetap berada di posisi emosional. Padahal data yang diberikan, data yang dinarasikan, yang disajikan, itu data yang berbahaya. Kenapa? Karena itu hoax, kebohongan. Sebenarnya tidak punya data, tapi dengan kelihayan membangun narasi, seakan-akan kita ini sebenarnya menang. Cuman kita ini didolimi, kita ini diakal-akali, kita dipecundangi oleh penyelenggara. Dalam hal ini mungkin KPU dan turunannya. Teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya. Kenapa? Emosi massa itu bisa meledak ketika merasa dipecundangi. Emosi massa bisa tidak terkontrol ketika mereka merasa didolimi. Padahal mereka tidak di posisi itu. Hanya karena para elit dari kelompok yang kalah ini membangun narasi bohong itu, maka emosi masyarakat tidak terkendali. Ini yang menurut saya sangat berbahaya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita mengingatkan para kandidat baik yang kalah untuk tidak menjadi naif, tapi juga mengingatkan kepada kelompok atau calon yang menang untuk tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena hubungan mereka itu akan berdampak kepada para pendukungnya. Kalau mereka segera bertemu lalu saling memberi apresiasi, saya yakin masa itu akan bisa dikontrol dan tidak akan terjadi yang namanya konflik horizontal. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.